Baru Entrasolken, susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One can a day. Yes, I can. Entrasolken. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian yang hadir untuk acara hari ini. Kita akan membahas kali ini seperti tadi juga sudah disampaikan atau kita lihat sama-sama tayangan bahwa acara meteran adalah yang disponsori salah satunya oleh Kalbe Nutrisi. Nanti kita akan sharing dengan para pakar kita, sharing session yang akan membahas beberapa topik atau masalah tentang lari dan kesehatan jantung dan tentu berhubungan dengan nutrisi apa yang cocok untuk olahraga lari ini. Perkenalkan, nama saya Fahmi, saya dokter spesialis anestesi. Kita memiliki dua pakar atau dua narasumber, yang satunya adalah sahabat saya, Dokter Sigit, spesialis jantung, dan ada Dokter Adeline Devita dari Kalbe Nutrisi. Baik, teman-teman sekalian, untuk yang pertama tentu kita kali ini akan membahas bagaimana lari itu menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung. Kalau kita lihat investasi, dikatakan investasi itu, kesehatan itu juga merupakan investasi yang cukup harus kita pikirkan ya, karena ada yang bilang bahwa investasi itu leher ke atas gitu, artinya kepala ya, atau ilmu gitu. Tetapi ternyata lutut ke bawah juga merupakan investasi, di mana dengan kita berolahraga, berlari, bahwa lari itu adalah olahraga yang cukup dalam tanda kutip ekonomis gitu ya, dalam hal persiapannya. Kemudian kita bagaimana dengan olahraga lari tersebut bisa menjaga kesehatan kita untuk sampai nanti investasi untuk jangka panjangnya. Tentu harus dibarengi juga dengan nutrisi yang cukup baik gitu, dari hal gulanya dan sebagainya. Nanti akan kita bahas oleh Dr. Adeline untuk sesi keduanya. Baik, untuk diskusi yang pertama ini kita akan langsung ke Dr. Sigit, spesialis jantung. Kita akan mungkin sedikit membahas ya dok, kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita membahas tentang bagaimana lari ini untuk kesehatan jantung. Assalamualaikum Dr. Sigit. Kedengeran dok? Waalaikumsalam Dokter Pam. Sehat, kedengeran jelas. Dr. Sigit. Suara saya kedengeran dok? Clear, bagus. Sehat ya Dokter Sigit ya? Ya. Masih lari terus ya dok? Alhamdulillah. Ya, diusahakan setiap ada waktu kita lari. Lari sambil ini ya, studinya ya dok ya? Sambil lanjut buat Ya. Baik. Iya dok, betul. Ini mungkin untuk sesi ini mungkin Dokter Sigit, mungkin saya berikan waktu kira-kira 5 menit atau 10 menit. 5 menit mungkin ya dok, membahas apa yang ingin Dokter Sigit sampaikan. Habis itu kita akan komunikasi, tanya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan. Jadi teman-teman silakan nanti chat ke DM atau ke chatting panitia yang ada. Nanti kita akan bacakan untuk sesi ketiganya setelah nanti Dokter Adeline akan menyampaikan materinya atau diskusi bersama saya terhadap nutrisi yang ada. Silakan Dokter Sigit. Ya, siap Dokter Fahmi. Terima kasih atas waktunya ya. Ini untuk teman-teman Media Tama, juga untuk sponsor kita juga ya dari Kalbe Nutrisi. Jadi ini saya dikasih kesempatan untuk sedikit berdiskusi dengan teman-teman semua. Ini para runners. Mungkin ada yang ingin tahu terkait dengan ada nggak sih manfaat olahraga lari untuk jantung gitu. Sehingga judul yang mungkin dibawakan adalah berlari jadi investasi jangka panjang untuk kesehatan jantung gitu. Tadi Dokter Fahmi sudah sedikit membahas tentang investasi ya. Kata investasi itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk menanamkan modal sebenarnya ya, yang nanti akan kita raup keuntungannya di masa depan. Nah, yang kita kenal umumnya investasi itu berkaitan dengan keuangan ya, baik itu obligasi, asuransi, reksadana, tanah, rumah gitu, yang suatu saat nanti mungkin akan kita nikmati di kemudian hari ya. Cuman kita lupa
kita tidak akan bisa menikmati hasil investasi kita berupa rumah, tanah, ya, tanpa adanya kesehatan. Itu merupakan suatu fondasi. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman yang masih muda nih, khususnya, kalian boleh investasi untuk masa depan terkait dengan sisi keuangan, tapi jangan lupa barengi dengan kesehatan. Karena dua ini yang nanti akan bermanfaat di kemudian hari. Kita nggak mungkin punya tanah, punya rumah, punya uang banyak, kemudian kita sakit-sakitan. Dan itu tentu uang yang kita hasilkan nanti hanya untuk berobat, ataupun tidak bisa kita nikmati. Sehingga mindset itu harus kita benarin dulu sedari awal, apalagi dari muda. Jangan tunggu tua. Jadi kedua investasi ini harus kita lakukan secara bersama-sama gitu. Kalau teman-teman mengikuti berita ya, WHO itu menobatkan Jepang pada tahun 2022 itu sebagai negara dengan harapan hidup terpanjang. Karena salah satu orang tertua di dunia, itu usianya 118 tahun, itu berada di Jepang. Kemudian dilakukan penelitian, apa sih yang menyebabkan orang-orang di sana kok memiliki usia yang cukup panjang? Di antaranya adalah pola makan, nutrisi. Mungkin nanti Dr. Adeline akan memberikan materi terkait nutrisi. Di samping itu adalah memang ada genetiknya juga orang Jepang, dan ini yang mungkin bisa kita tiru, yaitu hidup yang aktif dan terbiasa berjalan kaki gitu. Jadi era mager, malas gerak dengan segala ketersediaan yang ada itu justru nggak baik buat kita, sehingga kita perlu melakukan aktivitas fisik. Di dalam kardiologi atau di bidang jantung itu ada suatu kurva yang menarik. Semakin rendah aktivitas fisik yang kita lakukan, maka penyakit kardiovaskular itu akan semakin tinggi. Jadi dia akan berbanding terbalik. Ketika kita melakukan aktivitas fisik yang semakin banyak, penyakit-penyakit kardiovaskular, khususnya serangan jantung, itu makin turun. Dan itu yang menyebabkan guideline atau rekomendasi internasional baik dari Eropa maupun dari Amerika selalu menganjurkan kita untuk aktivitas fisik. Dan sebenarnya itu sangat relevan, nggak terlalu memberatkan, karena dia hanya menyarankan kita aktivitas itu sekitar 150 sampai 300 menit dalam 1 minggu. Oke lah, dengan alasan kesibukan, alasan kegiatan yang ada gitu kan. Secara teman-teman mungkin eksekutif muda atau sedang punya bisnis dan lain sebagainya, kita ambil 150 menit saja itu. Kalau kita bagi dalam 1 minggu itu paling 30 menit dalam 1 hari, kemudian 5 kali seminggu. Tentu itu kan angka yang nggak fantastis gitu, yang relevan, yang bisa kita atur, tinggal bagaimana kita mau atau enggak gitu. Nah, karena saya memperdomani ya hakikat atau anjuran dari guideline ini atau dari pedoman kesehatan ini, maka sebisa mungkin saya selalu bukan menyisihkan waktu, tapi memprioritaskan waktu untuk olahraga gitu ya. Jadi Dr. Fahmi, di samping studi sekarang, saya itu punya PR besar untuk melaksanakan Virgin Full Marathon saya. Nanti akhir bulan, sekitar tanggal 25 di Maybank Marathon. Nah, dengan begitu saya selalu rutin berolahraga, ya, ada PR-PR latihan juga. Insya Allah bisa gitu, kalau kita punya niat untuk menyisihkan olahraga gitu. Nggak berat-berat, ya, cuma 30 menit setiap hari selama 5 kali seminggu. Pasti ada waktunya kalau kita cari, ya. Nah, ketika kita berbicara jantung, ternyata saya coba men-zoom out manfaat lain ya, biar teman-teman tahu selain jantung ada apa aja. Yang pertama, ya, otot-otot kita akan terlatih lebih kuat. Ya, kemudian komposisi tulang kita juga menjadi bagus ketika kita berolahraga lari. Dan ini yang penting nih, yang anak-anak sering bicarakan tentang mental health atau health issue gitu ya. Lari ini menurunkan stres, dan ini sendiri saya alami gitu ketika memang kebetulan pendidikan saya saat ini berhubungan dengan tindakan yang memiliki komplikasi yang tinggi gitu. Itu kan meningkatkan stres ya. Dengan berolahraga lari itu ternyata dapat menurunkan tingkat stres. Itu kenapa saya selalu dalam tanda kutip ketagihan untuk lari gitu ya. Kemudian juga untuk menyehatkan sistem pernafasan ya, mood jadi lebih baik ya, jadi tidak gampang emosional gitu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat lari yang kemudian itu secara alamiah kita rasakan ketika kita sudah rutin berolahraga gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, terus ada beberapa penelitian yang coba saya kutip ya. Ini penelitiannya cukup menarik ya.
ada penelitian tentang bagaimana konsisten lari itu dapat menurunkan kematian akibat serangan jantung bahkan sampai 50% gitu. Itu angka yang cukup besar gitu ya. Kemudian penelitian lain menunjukkan gitu bahwa meskipun kita berolahraga tidak sesuai anjuran, misalkan yang 5 kali sehari atau 150 menit per minggu, bahkan event itu kita lari cuma seminggu sekali, itu pun sudah bisa memberikan dampak dalam angka penurunan angka kematian gitu ya. Jadi nggak ada alasan gitu untuk kita tidak kemudian membiasakan untuk berlari. Event itu cuma seminggu sekali gitu. Kemudian kadang, wah saya cuma punya waktu pendek nih, cuma 45 menit atau 30 menit. Ya. Ternyata itu pun dalam penelitian yang dilakukan Lee et al. Di tahun 2014, itu lari yang kurang dari 60 menit seminggu, itu pun dapat menurunkan angka kematian akibat serangan akibat penyakit jantung itu 23%. Nah, itu kan angka yang cukup besar gitu. Kemudian, nah ini yang sering ya, kalau pelari-pelari baru khususnya itu pasti bicaranya pace, kecepatan. Gitu. Wah, pengen pace 3, pace 4, pace 5 gitu. Nah, jadi ada penelitian yang menarik, itu adalah dia membandingkan penurunan resiko penyakit jantung berdasarkan pace. Jadi nggak melulu pace yang lambat itu nggak bermanfaat. Ternyata pace 6 itu dia, kalau kita konsisten lari di pace 6, ya, atau 6 menit per kilometer gitu ya, itu menurunkan resiko 21%. Sedangkan kalau kita pace 5.30 itu menurunkan 46% resiko penyakit jantung. Kalau kita kemudian pace yang lebih cepat, misalkan 5.0 gitu, itu menurunkan 41% gitu. Jadi every pace is a count. Jadi jangan apa ya, kita jangan minder, jangan berkecil hati gitu ketika pace kita lambat itu nggak bermanfaat. Ternyata itu sama-sama bisa memberikan manfaat gitu ya. Nah, justru harus berhati-hati untuk pelari-pelari baru yang kekuatan ototnya belum bagus, tekniknya, posturnya belum bagus, tiba-tiba ingin pace kenceng, yang ada apa? Cedera. Dan itu biasanya yang menyebabkan orang kemudian berhenti berlari. Ya, jadi kita kan bukan atlet ya, kita ini olahraga rekreasional gitu ya, sekalian cari sehat. Jadi nggak boleh atau nggak disarankan untuk langsung lari pengen pace yang cepat gitu, karena kondisi fisiologis tubuh kita, kemudian otot kita itu belum sanggup. Jadi slowly but sure, dan semua ada manfaatnya gitu ya. Jadi nggak perlu kecil hati. Dan ini penelitian yang terakhir terkait dengan distance atau jarak gitu. Ternyata kita nggak usah muluk-muluk lah pengen 50 kilo, 60 kilo per minggu gitu. Ternyata ada penelitian yang cukup menarik yang dilakukan tahun 2014 ini, berlari yang hanya kurang dari 9,6 kilometer. Bayangin, di bawah 10 km berarti kan per minggu, itu pun sudah bisa memberikan manfaat untuk menurunkan 47-54% dalam kematian akibat penyakit jantung. Ya, jadi pesannya ini berdasarkan riset bahwa nggak perlu cepat-cepat, nggak perlu jauh-jauh, yang penting itu yang kesehatan gitu ya. Apa sih dampaknya secara langsung olahraga lari kemudian terhadap jantung? Yang pertama, jantung itu menurunkan tekanan darah kalau kita lakukan secara rutin ya. Kemudian juga menurunkan kolesterol ya. Yang kita ketahui bahwa tekanan darah tinggi dan kolesterol itu sendiri resiko penyakit serangan jantung ya. Hingga itu terkurangi dengan olahraga lari. Kemudian menurunkan berat badan, artinya yang tadi obesitas bisa turun, dan ini juga mengurangi resiko serangan jantung. Kemudian meningkatkan kekuatan otot jantung ya, otot jantung akan lebih efisien. Yang tadinya kita misalkan baseline heart rate atau denyut jantungnya itu tinggi, yang menyebabkan, ingat, setiap kontraksi jantung, setiap jantung memompa darah itu membutuhkan energi. Semakin cepat ya berarti energi yang dibutuhkan semakin banyak, dan itu tidak baik. Yang kita harapkan adalah dia pelan tapi efektif. Jadi heart rate-nya jadi pelan tapi pompanya tetap kuat dan banyak. Nah, itu beberapa efek dari lari yang kemudian memiliki manfaat langsung terhadap jantung yang menjadi investasi kita jangka panjang. Jadi nanti nggak mudah capek gitu ya.
sehingga kondisi fisik kita prima untuk menjalani setiap kegiatan atau pekerjaan kita hari-hari. Dan terakhir mungkin kita ada dua pilihan nanti di masa tua kita kelak ya. Yang pertama kita menjadi tua kemudian tidur saja di tempat tidur ya dengan berbagai macam obat yang kemudian kita konsumsi dengan rutinitas berobat kita per bulan gitu ya, atau kita harus terpaksa untuk memakai kursi roda atau alat bantu lain gitu. Itu pilihan pertama kita. Atau pilihan kedua kita menjadi tua dan sehat ya, tetap bisa melakukan aktivitas fisik, bisa bercengkrama dengan keluarga, anak, istri, cucu bahkan gitu ya, dan bisa tetap berjalan-jalan. Nah, itu pilihan kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu membutuhkan pribadi kita saat ini yang mumpung masih muda untuk mempersiapkan. Jangan sampai nanti sudah tolak baru kita menyesal gitu. Jadi buruan join kalau teman-teman belum join kegiatan meteran ini, sekaligus memperingati Hari Kesehatan Jantung, sehingga nanti teman di acara tersebut bisa lebih termotivasi lagi untuk menjaga kesehatan. Di sana juga nanti akan banyak dokter-dokter jantung yang akan bergabung gitu ya. Jadi pantengin atau kepoin terus Instagram meteran ya. Setahu saya masih dibuka pendaftaran meskipun sekarang slotnya mungkin sudah menipis. Silakan teman-teman bergabung ya. Enjoy the rest nanti ya. Mungkin itu Dokter Fahmi. Terima kasih Dokter Sigit. Wah, luar biasa. Benar-benar apa ya dok ya? Ternyata bukan sekedar lari hanya gimmick-gimmick di media sosial. Ternyata manfaatnya itu tuh penting ya dok untuk tua tadi. Dua pilihan tadi ya dok ya. Tua mau sakit atau tua dengan bisa sehat, happy dengan cucu-cucu atau anak-anak dan lain sebagainya yang ada ya dok ya. Itu pilihan kita ya dok. Dimulai harus dari yang kecil. Banyak menarik dok dari yang dokter sampaikan tadi bahwa konsistensi itu penting ya dok. Bahwa move yang penting move itu juga yang penting bergerak. Ternyata walaupun sedikit dalam hitungan dalam satu minggunya itu tetap memberikan manfaat. Ada beberapa juga yang saya ambil dari yang dokter katakan sangat bermanfaat sekali. Salah satunya dokter katakan juga bahwa seminggu itu 5 kali 150 dalam jam dalam waktu seminggu, dan kira-kira dalam seharinya itu 30 menit melakukan aktivitas apa aja gitu ya, kalau memang passionnya di lari dan sebagainya. Dan kurvanya tadi menarik dokter katakan bahwa berbanding dia akan kurvanya naik terus, artinya kalau aktivitasnya nanti dari ringan ke arah yang berat itu akan naik terus untuk masalah kesehatan jantung tentu, tapi ada batasannya dok. Nanti kita coba lihat sampai di mana batasan kita, jangan sampai aktivitasnya terlalu berat tapi tiba-tiba jantung kita bermasalah pada saat melakukan aktivitas tersebut. Dan tadi dokter juga menyampaikan jarak juga penting. Ternyata hanya 10 kilo saja dalam seminggu itu bisa kita cicil lagi ya dok ya, di pelan-pelan itu bisa mengurangi masalah jantung itu hampir separuhnya loh dok. Dokter katakan 45 sampai 50%-an itu udah sangat baik. Jadi tidak usah berkecil hati ya dok ya, mungkin yang masih pelari eceran ya dok, artinya masih nyicil-nyicil sedikit atau sedikit-sedikit itu masih bisa tetap memberikan efek baik terhadap jantung yang penting. Dan itu artinya ini ya dok ya, kalau orang memang benar-benar niat, dia akan mencari waktu untuk dalam seminggu yang seperti dari dokter katakan. Tapi kalau misalnya nggak niat, memang dia akan mencari alasan ya dok. Itu yang mungkin saya dapatkan dari dokter. Sebelum kita nanti lebih kulik lagi dok, coba kita pretelin satu-satu dok masalah lari misalnya. Dokter tadi katakan lari itu semakin kita aktivitasnya berat atau aktivitas olahraga kita akan memberikan efek baik terhadap jantung gitu ya dok. Nah, batasannya gimana dok? Kita bisa memastikan bahwa kadang kan anak-anak muda atau teman-teman kita yang pengennya kadang pengen cepat instan gitu ya, nggak berproses dan sebagainya, pengen cepat langsung olahraganya yang berat gitu. Nah, batasan di mana dok? Apa yang menjadi indikator batasan supaya kita bisa menjaga masalahnya jantung kita pada saat olahraga tidak mendapat serangan jantung dan lain sebagainya? Mungkin dokter Sigit ada masukan? Ya, memang dari penelitian itu secara general mengatakan bahwa semakin banyak aktivitas fisik kita maka menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, cuman itu harus kita maknai secara personal ya. Kita harus lihat background kita. Jadi
pertama yang mungkin menjadi landasan adalah usia ya. Kita bedakan antara usia 40 tahun ke bawah dan 40 tahun ke atas. Nah, kalau 40 tahun ke bawah, kemungkinan resiko penyakit jantung atau serangan jantung itu lebih kecil. Meskipun sekarang secara epidemiologi mulai bergeser dari usia yang tua ke relatif muda, cuman kita masih pakai cut-off 40 tahun. Artinya adalah ketika kita mulai olahraga ini di atas 40 tahun, memang kita harus tahu dulu kondisi jantung kita ada masalah atau enggak. Karena itu menentukan batasan kita dalam melakukan aktivitas fisik. Nah, caranya yang paling baik adalah sebenarnya memang memperiksakan diri ya untuk mengetahui kita ada masalah jantung atau enggak, untuk khususnya untuk orang-orang di atas 40 tahun. Apa yang bisa? Ya tentu kita ke dokter, bisa ke dokter umum dulu atau bisa langsung ke dokter jantung untuk dilakukan anamnesis. Ada nggak keluhan-keluhan ke arah jantung? Misalkan nyeri dada, sesak, berdebar. Kalau misalkan ada keluhan itu sudah mulai kita warning nih. Harus cari tahu dulu ini suatu yang fisiologis, yang normal, ataukah suatu yang patologis atau suatu penyakit. Kemudian dilakukan rekaman jantung. Yang terbaik yang direkomendasikan itu adalah treadmill test, dokter. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah pernah tahu yang namanya treadmill ya. Nah, bedanya treadmill test di bagian jantung itu nanti sambil kita lari, ya, yang makin lama semakin cepat, itu kita dipasang alat rekam jantung. Nah, di situ akan kita nilai bagaimana kemampuan fisiknya, ya, seberapa beresiko terhadap serangan jantung, ada nggak sumbatan pembuluh darah jantung di situ, ada nggak gangguan irama jantung, ada nggak peningkatan tekanan darah, itu semua bisa di cross check, dok. Ya, sehingga kita tahu nih, oh ternyata kamu ada kecurigaan penyumbatan pembuluh darah jantung nih, berarti kita harus clearkan dulu, mungkin butuh pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau dari hasil treadmill test, anamnesis, pemeriksaan fisik, kamu ternyata baik, tidak terindikasi ada penyakit jantung, nah dia kemudian rutin berolahraga, ya. Nah, tentu apapun olahraganya harus dilakukan secara gradual, ya, artinya bertahap. Nggak bisa kemudian kita langsung paksa tubuh ini untuk bisa sama kayak orang-orang yang sudah berlatih sebelumnya, ya. Nah itu, jadi catatan saya untuk yang usia 40 tahun ke atas. Kalau untuk 40 tahun ke bawah, coba ada nggak keluhan-keluhan itu juga ya, nyeri dada, sesak, berdebar, atau pingsan gitu ya. Kalau nggak ada silakan berolahraga, tapi ya itu ya, dari yang moderate intensity dulu, yang sedang intensitasnya, baru nanti yang intensitas yang berat gitu ya. Bagaimana kita mengetahui intensitas? Salah satu yang paling gampang adalah mengukur denyut jantung, ya. Nah, denyut jantung maksimal denyut jantung kita yang diperbolehkan saat berolahraga itu gampang hitungnya, yaitu 220 dikurang usia. Misalkan usia 30 tahun berarti 220 dikurang 30 berarti 190. Nah, angka 190 itu maksimal, ya, tidak disarankan untuk denyut jantung kita kemudian melebihi 190. Nah, tadi menarik ya, tadi Dokter Fahmi di awal bilang bahwa olahraga lari itu olahraga yang murah dengan tanda kutip, tapi ternyata pada realitasnya itu nggak murah, dokter. Salah satunya ketika kita mempergunakan alat bantu seperti smartwatch khusus olahraga. Nah, kalau kita udah pakai smartwatch, tapi sebenarnya yang harga-harga murah juga ada kok, dok. Nah, enaknya kalau kita ada smartwatch, nah kita punya parameter yang valid tuh untuk melihat denyut jantung kita pada waktu aktivitas. Jadi kalau kita intensitas ringan, zona 1, zona 2, ya, itu tinggal zona 1, zona 2 itu 60-70% dari target heart rate maksimal yang tadi, ya. Jadi teman-teman tinggal hitung tuh 220 dikurang 30 usianya 190, dikalikan aja kalau kita mau target zona 2 60% dari 190 itu. Nah, kalau tinggi dari itu berarti semakin berat intensitasnya, harus hati-hati. Ada nggak kita keluhan pada saat berlari itu? Oh, kalau nggak ada mungkin boleh. Tapi ketika kita udah ngos-ngosan, nggak kuat, kita lihat denyut jantungnya semakin lama, semakin cepat, nah kita udah mulai ngurangin intensitas, pace-nya dikurangin, mungkin distance-nya dikurangin juga gitu. Jadi pada intinya tetap olahraga direkomendasikan, tapi kalau kita sudah mengetahui baseline karakteristik diri kita ada masalah atau enggak, sehingga kita bisa adjust, bisa kita sesuaikan dosis olahraganya sesuai dengan kemampuan kita gitu. Mungkin itu, dok. Oke, menarik, dok. Dan
tadi dokter juga ini sampaikan bahwa tanda bahaya artinya kita menghitung 220 dikurangin umur kita adalah itu batas maksimal, kita intensitasnya kita kalikan 60% menengah gitu ya untuk dikalikan ke batas maksimal tadi. Jadi kita mendapatkan aktivitas. Nah, kalau kita lihat olahraga lari dengan olahraga kompetitif lainnya itu mana yang dokter sarankan atau yang lebih baik untuk jantung? Artinya bulu tangkis atau tenis atau basket, bola dibandingkan lari, kira-kira yang mana dok? Nah, ini jawaban ini saya dapatkan sendiri ketika saya menjalani aktivitas olahraga itu. Jadi saya meneliti diri saya sendiri atau saya mencoba menilai diri saya sendiri. Kalau di lari itu cenderung konstan ya. Kalau kita gini, lari ada dua ya. Memang kita race balapan atau rekreasional. Kalau race itu tentu kita cepet-cepetan karena ada kompetisinya, ada kompetitornya ya. Nah, itu tentu itu lebih beresiko gitu dibanding yang lari rekreasional. Tapi kalau dibandingkan dengan olahraga lain yang lebih kompetitif seperti sepak bola, nah bedanya kalau lari itu bisa kita atur dok, karena kita punya waktu untuk melihat atau menilai parameter heart rate tadi. Tapi kalau sepak bola kan ada bola di depan Ya. kan kita nggak bisa lihat tuh, nggak bisa lihat nih. Yang penting bola itu dapat, berapapun heart rate-nya nanti keluar itu akan meningkat gitu karena kita punya target ngejar bola gitu ya. Tentu lebih aman lari sebenarnya ya dibanding olahraga seperti sepak bola gitu ya, mungkin bola voli gitu, basket gitu yang kompetitif yang kita nggak bisa monitor satu heart rate-nya. Tapi kalau lari sebagaimana saya ucapkan tadi, saya masih bisa tuh melihat parameternya. Oh, ternyata heart rate saya udah di atas 190 nih gitu. Sedangkan misalkan batas maksimum saya di 180. Nah, saya bisa mulai ngerem gitu. Tapi kalau sepak bola kan ada bola nyamper ke kita lagi ya nggak bisa gitu. Gitu. Jadi relatif kuasai ya lari gitu. Begini itu dok. Oke, tahan dulu Dokter Sigit. Nanti kita lebih serunya lagi mungkin kita diskusi bertiga nih sama Dokter Adeline. Nanti akan Siap. lebih banyak enak nih tektokannya supaya berhubungan antara nutrisi sama olahraganya nanti lari dan jantung. Baik, terima kasih Dokter Sigit. Saya lanjut ke narasumber kita yang kedua, Dokter Adeline dari Nutrisi Kalbe ya, Kalbe Nutrisi yang akan membahas seputar produknya tentunya yang akan bisa mensupport untuk olahraga lari ini. Mungkin kepada Dokter Adeline saya persilakan sekitar mungkin 5 menit apa yang ingin disampaikan, nanti kita tektokan diskusi lagi. Silakan dok. Ya, oke. Terima kasih Dokter Fahmi dan sebelumnya juga Dokter Sigit sudah menyampaikan peran-peran dari olahraga ini apa sih impact-nya terhadap kesehatan jantung. Dibahas tadi udah seru banget ya tadi dokter mengenai dari pace-nya, apalagi buat runner biasanya kan akan ngejar PB nih yang seru banget pastinya. Dan gimana peran dari nutrisi ini bisa membantu untuk mensupport bisa achieve dari PB ya ekspektasinya untuk mendapatkan personal best-nya tuh di kapan untuk periodisasi untuk latihannya seperti apa. Nah, dari kami, khususnya Kalbe Nutritionals yang pada hari ini akan membawakan produk Entrasol Platinum yang akan di-highlight. Juga kita memiliki varian produk yang variasi dari Entrasol Platinum, ada jenis Entrasol Gold, dan juga yang saat ini kita sering juga mensupport untuk acara-acara olahraga, yaitu adalah Entrasol yang di dalam can Entrasol Can. Sehingga lebih praktis tentu saja untuk para runner, ini bisa langsung konsumsi dari Entrasol Can tadi ketika setelah olahraga. Itu juga bisa menjadi salah satu nutrisi yang tepat. Karena di dalamnya juga selain mengandung protein, juga mengandung kalsium di dalamnya, serta ekstrak buah zaitun. Yang mana tadi disebutkan beberapa kali juga ketika kita olahraga, di dalam tubuh kita tentu terbentuk dari stres oksidatif tadi. Apalagi orang yang sedang latihan atau preparation untuk maraton. Itu latihannya kan pasti secara periodisasi. Nggak bisa tiba-tiba kita mau ikut maraton nih minggu depan. Itu kita harus siapin dulu nih beberapa bulan sebelumnya, seperti yang tadi juga sudah disinggung ya oleh Dokter Sigit sebelumnya. Jadi, peran dari nutrisi ini juga tidak kalah pentingnya dengan saat preparation olahraga tadi, yang kita bertahap dari latihan juga ya setiap harinya, dan bagaimana kita sampai achieve nantinya di personal best tadi. Kira-kira mungkin itu yang akan saya sampaikan diskusi ya, talk show ini dengan Dokter Fahmi, dan juga nanti kita akan diskusi juga dengan Dokter Sigit di sesi berikutnya. Oke, terima kasih dok.
Dan stres oksidatif tadi kita katakan ya dok, stres oksidatif ternyata produk ini bisa memberikan atau ini kan ya menanggulangi stres oksidatif tubuh yang ada gitu. Jadi apa sih dok sebetulnya kandungan yang ada di Dalam entrazol itu sendiri ya dok ya. entrazol ya, entrazoken ya Iya. dok. Betul Entrazoken itu entrazol. apa sih dok? Dan kapan minumnya dok? Lebih enaknya. Oke, ya. Terima kasih nih dok untuk kita seru banget kita mau bahas. Di dalam entrasoken tadi disebutkan selain mengandung dari protein, juga mengandung kalsium serta ekstrak buah zaitun. Yang dari tadi sebenarnya juga kita bisa highlight apa sih manfaatnya, apa kaitannya tadi dokter sempat singgung tentang stres oksidatif. Di mana di dalam entrasol tidak hanya mungkin kesannya susu steril biasa aja nih, seperti pada umumnya mungkin pernah ada beberapa opsi yang tersedia dan pernah diminum misalkan untuk rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam entrasoken ini, ekstrak buah zaitun atau bahasa mungkin medisnya, bahasa yang bisa kita dapatkan secara saintifik adalah hidroksitirosol. Atau tadi disebutkan ekstrak buah zaitun sehingga lebih dikenal nih oleh masyarakat luas. Apalagi juga yang namanya buah zaitun itu susah didapatkan di Indonesia dalam bentuk fresh. Kalau mau minum minyak mungkin cukup banyak nih untuk kita konsumsi untuk mendapatkan manfaat baik khususnya terhadap kesehatan tubuh, kesehatan jantung nanti secara spesifik juga kita bisa singgung secara lebih detail. Nah, ketika kita olahraga lari tadi khususnya, kita akan misalkan kita training, apalagi tadi ada orang yang disebutkan overtraining kah gitu kan. Nah, itu akan menimbulkan yang namanya stres oksidatif atau karena kerja di dalam tubuh kan berlebih gitu ya dokter ya. Jadi kalau kerjanya berlebih tentu di dalam tubuh menghasilkan yang namanya tadi salah satunya stres oksidatif tadi bisa dibantu untuk menurunkannya dari stres oksidatif dengan adanya antioksidan. Jadi ekstrak buah zaitun ini bermanfaat selain sebagai antioksidan untuk menurunkan tadi radikal bebas. Jadi pada umumnya mungkin orang-orang apa sih stres oksidatif? Taunya stres akhir bulan biasanya dok ya. Stres akhir Iya. bulan itu biasanya terjadi, tapi stres oksidatif itu juga terjadi akibatnya di stres di akhir bulan. Sebenarnya di dalam tubuh banyak radikal bebas yang merusak sel-sel di dalam tubuh. Jadi namanya sel-sel tadi yang sehat di dalam tubuh kalau kita tadi overuse atau terpapar dari polusi, terlalu banyak tadi melakukan aktivitas berat tadi atau olahraga yang tadi karena mau ngejar untuk maraton langsung ngebut olahraga, itu juga untuk terjadi stres oksidatif itu meningkat. Sehingga kita harus mendapatkan antioksidan. Tubuh kita sebenarnya tadi disebutkan juga memang menghasilkan antioksidan. Seiring bertambahnya usia, itu produksi antioksidan dalam tubuh itu berkurang, menurun, sama seperti pada umumnya organ-organ kita turun. Semuanya juga turun metabolisme. Jadi kita perlu menambahkan adanya suplementasi dari antioksidan. Nah, semuanya itu tadi disebutkan manfaat dari antioksidan untuk menangkal dari radikal bebas atau stres oksidatif. Ternyata juga manfaat dari minyak zaitun atau tadi ekstrak buah zaitun itu bisa membantu untuk menurunkan dari LDL kolesterol dalam tubuh kita. Juga untuk metabolisme tubuh gitu. Itu juga manfaat baik dari ekstrak buah zaitun. Sehingga di dalam suatu pedoman ya, pedoman dari saintifik menyampaikan bahwa ada yang namanya diet Mediterania. Diet Mediterania tentu kita semua tahu itu baik untuk kesehatan jantung nih. Nah, oleh karena kita mengadop diet Mediterania ini mengandung tadi itu memberikan manfaat baik dari buah zaitun yang sudah ada di dalam Entrasol Platinum ataupun Entrasol Ken yang saat ini kita sudah sediakan untuk lebih mudah untuk para runner yang mau olahraga atau setelah olahraga dan juga menjawab pertanyaan Dokter Fahmi kapan sih minumnya? Sebenarnya bisa nih saat sarapan pagi nih sebelum olahraga kan nggak boleh atau tidak direkomendasikan untuk sarapan yang terlalu berat. Bisa mengkonsumsi dari Entrasolken satu kaleng aja. Karena itu sudah memberikan tadi kontribusi dari proteinnya, juga untuk kalorinya hanya 100 kalori dalam satu kali konsumsi. Ataupun juga kegiatan sehari-hari, misalkan setelah misalkan nyetir di jalan, pulang tiba-tiba lapar, itu juga bisa menjadi snacking yang masuk kategori yang lebih sehat. Seperti itu Dokter Fahmi. Itu mungkin dari Dokter Sigit nanti kita bisa bahas lagi ya di sesi berikutnya. Oke. Manfaatnya jadi banyak ya dok ya. Zaitun tadi juga ekstrak zaitun jadi menurunkan LDL dokter katakan tadi ya, menurut kemudian berbagai antioksidannya, anti radikal bebasnya dan tentu manfaat yang lainnya. Baik, menarik dok. Dan yang ingin coba saya kupas lagi kalau dokter Sigit tadi mengatakan olahraga ringan itu dia akan berbanding lurus dengan
apa ya, dengan olahraga ringan kemudian intensitasnya berat berbanding lurus dengan kesehatan jantung, tapi tanda kutip alarmnya seperti nadi dan sebagainya harus diperhatikan, jangan sampai kejadian. Nah, bagaimana dengan nutrisi terhadap imun kita, dokter? Artinya nutrisi nutrisi atau saya ini kan dari olahraga deh, dari olahraga terhadap imun kita tuh terhadap intensitas, kalau mungkin dokter bisa tahu atau nanti mungkin dokter Sigit bisa menambahkan hubungannya antara dari olahraga yang kita berikan terhadap intensitas, dan mungkin apakah produk-produk dari Kalbe Nutrisi ini juga bisa apa ya, memodulasi nutrisi ya, yang ada di dalam tubuh kita, Ya, Ya. memodulasi imun, maaf. oke. Hmm. Dokter Adelin dulu, nanti mungkin Oh ditambahkan boleh, dokter nanti Sigit. dokter Sigit boleh tolong bantu tambahkan ya untuk yang saya sampaikan ini. Tadi sebenarnya juga dokter Sigit sudah sampaikan berkaitan dengan imunitas nih ya dokter. Kalau olahraga tuh biasanya juga memang direkomendasikan untuk ada yang namanya FITT ya. Tadi disebutkan dokter Sigit juga ada yang namanya tadi frekuensi. Selain frekuensi tadi intensitas. Juga ada time, jadi waktunya berapa lama dan juga ada tipenya atau type-nya. Mana sih yang perlu kita lakukan sesuai juga dengan kemampuan tubuh kita. Nah, kesemuanya tadi juga tadi dirangkum kalau dokter Sigit juga bilang rekomendasinya tuh sekitar 150 menit. Mungkin dari WHO juga kita mengadop itu sekitar 150 menit seminggu. Atau tadi dokter Sigit bilang mau intensitasnya juga tadi misalkan ringan tetapi teratur, itu juga penting. Ya, dokter Sigit juga bilang tadi olahraga bola gitu, sepak bola misalkan atau futsal ataupun mungkin kita sebut kategorikan seperti tenis atau bulu tangkis, itu juga tadi untuk ukuran dari khususnya dari heart rate-nya itu nggak bisa diatur. Tadi dokter Sigit bilang bolanya ada di mana, siapa yang akan nangkep bolanya, itu tidak bisa diatur. Dan juga tadi ada yang mendadak, misalkan kalau misalkan kita main tenis, bolanya juga misalkan ada yang jauh dekat, tergantung kita larinya seberapa jauh. Jadi heart rate-nya nggak bisa tadi terukur secara pasti dibandingkan tadi dengan olahraga yang jenis misalkan lari atau jogging. Disebutkan juga tadi kalau misalkan pace-nya tadi yang misalkan kesana, oh pace-nya kesana lambat. Padahal sebenarnya tidak semua orang pun bisa melakukan secara konstan. Mungkin Ya. bisa ketika mulai udah pace-nya dengan optimis banget nih, langsung pace tadi dokter Sigit bilang sekitar 4 atau 5 gitu kan. Tapi Ya. bisa tadi untuk mempertahankan dari pace tersebut gitu dari awal sampai akhir, naik turunnya seperti apa. Nah, manfaatnya tadi juga disebutkan bahwa walaupun pace-nya lambat tapi juga tetap bisa menurunkan dari resiko kardiovaskuler. Yang penting tadi terukur dan teratur yang tidak kalah pentingnya. Kenapa? Nah, peran dari nutrisi tadi itu adalah mengimbangi yang disebutkan tadi oleh Dokter Sigit. Kalau olahraga secara teratur, nutrisinya juga harus teratur. Karena ketika kita membangun suatu fondasi, nggak bisa hanya misalkan olahraga anggap saja seperti kayak tukangnya nih yang bangun untuk otot. Tetapi semennya ada nggak, batanya ada nggak untuk dibangun di dalam tubuh. Itulah adanya yang namanya nutrisi. Dimana kalau mau bangun otot, perlu yang namanya tentu protein atau zat pembangun. Zat pembangun tadi selain juga membangun dari otot, juga membangun imunitas. Di mana ketika imunitas kita terjaga, tentu saja tubuh kita akan lebih optimal untuk melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi ditambahkan juga dengan misalkan kita melakukan kegiatan sehari-hari dari polusi udara, dari stres, dari makanan seperti junk food yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh sebenarnya yang kita konsumsi, itu juga akan meningkatkan adanya radikal bebas. Nah, dengan adanya kombinasi protein dan juga tadi antioksidan, ditambah lagi dengan adanya kalsium, tentu dapat membangun tidak hanya otot, tetapi juga tulang yang juga sebagai campaign antrazol ketika memberikan edukasi. Supaya mungkin banyak juga yang kita ketahui, kita bangun banyak protein aja nih kita konsumsi. Padahal ketika kita melakukan aktivitas, mobilitas sehari-hari tidak hanya otot saja yang harus dibangun, tetapi juga tulang dengan adanya asupan kalsium yang optimal. Mungkin itu dari saya, ditambahkan silakan Dokter Sigit. Ya, silakan dokter Sigit. Ya, tadi Dokter Adlin sudah cukup jelas ya memaparkan apa aja kandungan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat lebih lebih luas lagi, sebenarnya eh, banyak hal di belakang running yang perlu kita persiapkan, gitu ya. Apa aja nutrisi, ya, kemudian training, kemudian latihan beban itu juga termasuk, ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa resting. Istirahat itu juga komponen penting dalam kita mempersiapkan diri kita untuk siap berlari. Nah,
terkait training tadi mungkin sudah banyak saya jelaskan. Nah, terkait dengan nutrisi ya. Nutrisi ini juga semakin kita bicara lari ini mungkin waktunya nggak cukup ya Dokter Fahmi. Banyak sekali yang bisa kita ulas ya, termasuk juga di nutrisi itu sendiri ya. Kita butuh protein ya. Ini kita udah mulai tahap yang advance ya. Kita membutuhkan protein untuk perbaikan sel-sel yang mungkin rusak ya. Kemudian kita membutuhkan kalsium ya, terkait juga dengan tulang ya. Nggak mungkin kita bisa lari maraton atau jarak yang cukup jauh ketika kondisi tulang kita nggak bagus, justru malah membahayakan. Kalau kita sudah osteoporosis, kita paksakan untuk latihan lari yang berlebihan gitu. Juga yang menarik, istilah anak-anak lari itu ada carbo loading ya. Jadi karbohidrat itu juga penting, khususnya kita mau menjelang race gitu ya. Seminggu itu udah mulai kita tapering tuh, kita mulai tingkatkan tuh ya asupan-asupan karbohidrat kita untuk nanti supaya pada saat lari kondisi kita prima. Jadi nggak bisa dipisahkan lari tanpa nutrisi dan yang lainnya. Tadi untung banget tadi Dr. Adeline sudah menyampaikan bahwa ternyata ada sekarang suatu produk dari Kalbe ini yang bisa mengelaborasikan itu atau mensupport kondisi runners ya, karena ada kandungannya tadi, ada protein, ada kalsium, dan juga ada minyak zaitun. Jadi kandungan itu juga penting buat kita para runners gitu. Baik, Dok. Jadi tadi benar-benar perumpamaan yang disampaikan Dokter Adeline tuh masuk banget ya. Bukan hanya tukangnya yang dipersiapkan, tetapi ternyata bahan-bahan semen dan lain sebagainya itu juga harus disiapkan sesuai dengan yang Dokter Sigit sampaikan. Tapi kita tunggu dulu, Dok. Ini kita ada pesan-pesan sponsor dari Dokter Evelyn dan tim nih dari Kalbe Nutrisi. Kita tunggu dulu sebentar, kita saksikan bersama-sama. Silakan. Baru Entrasolken, susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One can a day. Yes, I can. Entrasolken. Ya, terima kasih. Dan kita lanjut lagi nih, Dokter Adeline, Dokter Sigit. Menarik sekali nih masalah tadi. Kalau mungkin nanti juga bisa di-highlight lagi supaya reminding lagi teman-teman nih, Dokter Adeline. Apa sih bedanya tadi Nutricol yang Cane sama Platinum gitu ya. Dan kalau tadi juga ada membahas tentang kolesterol nih kadang juga menjadi suatu masalah di kita karena makanan kita yang nggak terjaga, banyak minyak dan sebagainya. Nah, ada nggak produk-produk dari tim dari Kalbe Nutrisi yang bisa kita gunakan gitu? Ya, oke, Dokter Fahmi, terima kasih. Kita udah bahas banget nih dari tadi mengenai manfaat-manfaat dari khususnya Entrasolken yang dibahas, tetapi secara perbedaannya untuk yang Entrasol Platinum memang wujudnya adalah yang powder. Jadi seperti susu bubuk di dalam kaleng, jadi harus dibuat terlebih dahulu. Oleh karenanya di dalamnya juga memang terkandung dari proteinnya ini lebih tinggi sebenarnya, hingga 12 gram per 1 gelas atau persajiannya itu adalah 12 gram. Sehingga tentu ketika membutuhkan asupan yang lebih harus mendapatkan lagi tambahan dari produk yang jenis tadi Entrasol Platinum. Sedangkan kenapa kita ada positioning untuk yang Entrasolken-nya? Nah, wujudnya memang setengahnya dari gramasi proteinnya, 6 gram. Tetapi memang direkomendasikan bisa 1 hingga 2 kali sehari. Karena kita meng-highlight untuk fleksibilitasnya lebih mudah juga, lebih easy juga dibawa. Ketika lari nggak mungkin ya Dok ya, bawa kaleng besar, ngaduk-ngaduk dulu baru minum habis olahraga. Jadi lebih simpel, lebih sederhana, itu bisa lebih mudah untuk dikonsumsi khususnya untuk para runner. Jadi kalau persiapan misalkan pulang ke rumah gitu kan, tadi habis training kah, habis tadi olahraga misalkan. Nah itu bisa ketika kembali ke rumah bisa menambahkan dari asupan proteinnya. Karena biasanya pun ketika untuk konsumsi dari misalkan jenis-jenis protein kah memang direkomendasikan juga tadi setelah tadi olahraga untuk memperbaiki dari massa otot yang misalkan rusak dan membangun dari massa otot tersebut. Ditambahkan juga tadi dengan kalsium. Jadi bedanya yang satu lebih simpel memang tapi gramasinya 6 gram. Sedangkan tadi yang sedikit mungkin harus mengaduk terlebih dahulu, tetapi bisa memberikan tadi kontribusi untuk protein lebih tinggi itu ketika kembali ke rumah. Jadi after race misalkan, nah itu bisa konsumsi dari Entrasol yang jenis scan-nya.
Di mana kedua dari varian tadi itu mengandung juga untuk proteinnya serta ekstrak buah zaitun, dan tidak kalah pentingnya adalah asupan kalsiumnya bisa dibantu pemenuhan kebutuhan hariannya. Dan tadi merefer dari dokter bilang kaitannya gimana sih dengan kolesterol? Nah, dari sebutkan awal bahwa dari pedoman dari PDGKI ya, dari dokter spesialis gizi juga merekomendasikan tadi diet Mediterania atau diet yang khususnya merefer kepada penyakit jantung. Oleh karenanya ketika kami membuat satu produk, oh manfaatnya untuk mana nih dari indikasinya atau spesifikasinya kemana? Kita mengarahkan ke jantung, yaitu kita mengadop dari diet Mediterania yang menambahkan tadi minyak zaitun di dalam diet Mediterania tadi. Jadi dari variasi makanan ditambahkan minyak zaitun pada penelitian tersebut atau dari studi tersebut. Jadi kami menambahkan ekstrak buah zaitun ke dalam varian produk lain dari kesemua produk Antrasol mengandung ekstrak buah zaitun. Disebutkan tadi hidroksitirosol yang berdasarkan dari suatu pedoman internasional EFSA itu 5 mg per hari sudah bisa memberikan kontribusi atau health benefit terhadap kesehatan jantung. Selain manfaat antioksidan juga tadi menurunkan dari LDL kolesterol. Dan juga tadi meningkatkan HDL, tetapi tentu saja direkomendasikan untuk dikombinasikan bersama dengan olahraga. Karena tadi disebutkan juga nggak bisa sama-sama berdiri sendiri. Ah udah olahraga, nggak usah nutrisinya. Atau saya sudah nutrisi, ya udah deh nggak usah olahraga, nggak sempet nih, yang penting udah nutrisinya. Tetapi keduanya bersinergi untuk membangun massa otot, tulang, dan juga untuk membantu kesehatan jantung dengan menurunkan tadi stres oksidatif, dan juga menurunkan tadi LDL kolesterol juga. Bisa juga tadi membantu meningkatkan dari HDL atau kolesterol baik juga di dalam tubuh. Itu adalah manfaat dari Entrasol dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apalagi tadi untuk runner direkomendasikan untuk yang jenis Entrasol Can-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Silakan Dokter Sigit. Baik, mungkin Dokter Sigit ada tambahan. Kalau enggak, saya bacakan nih ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp yang masuk ke panitia dan DM yang ada di Instagram kita. Ada Dokter Sigit atau Jadi pertanyaan aja kita langsung ya? Oh, silakan. Jadi menanggapi Dokter Adeline, bedanya Entrasol Can sama Gold, kalau yang Can itu bisa ngejar PB, tapi kalau yang Gold nggak bisa karena kita harus mencampur bumbu-bumbu ini. Iya, setuju dok. Kita harus ketika kembali ke rumah. Jadi di water station kita agak lama kalau Entrasol Gold. Berat lah ya dok ya, nambah beban gitu kan dok. Gede soalnya mungkin kemasan. Oke, terima kasih Dokter Sigit. Siap. Oke, ini ada pertanyaan juga berhubungan dengan imunitas, menarik juga nih dok. Saya pernah baca dari Andri, saya pernah baca bahwa imunitas itu berhubungan dengan intensitas, di mana kurvanya itu seperti gunung, di mana yang ringan itu imunitasnya juga menurun, tapi kalau intensitas sedang itu meningkat, dan kalau terlalu berat juga dia akan menurunkan imunitas. Mungkin ada tanggapan nih. Saya juga pernah mengetahui bahwa intensitas sedang tuh ibaratnya kalau kita lari itu masih kita tanya jawab gitu, masih bisa ngobrol ngomong secara enak gitu, nggak ngos-ngosan. Mungkin Dokter Adeline ada pendapat nih tentang pertanyaan dari Andri. Oke, biasanya mungkin juga tadi saya beberapa referensi, ada yang namanya kurva J, mungkin nanti bisa ditambahkan lebih detail ya oleh Dokter Sigit. Jadi dari kurva J itu memang kalau tadi terlalu sedikit, jadi bukan kalau tadi sudah kita sebutkan pace, berarti orang tersebut tadi sudah rutin secara intens tapi ringan. Gitu. Dan ringan tadi disebutkan itu orang masih bisa ngobrol, jadi ya kayak kita jalan aja gitu kan ya. Mungkin lagi di mall, anggap kayak ringan. Teratur kita ngelilingin mall gitu, per mall itu masuk ke waktunya ringan, yang penting kita jalan terus, nggak sambil masuk-masuk ke dalam toko gitu ya. Tetapi kalau sudah sedang, kita udah mulai susah untuk bicara, mau ngobrol itu udah mulai susah, mau nyanyi biasanya itu juga susah. Itu udah masuk kategori yang sedang, mungkin secara general lebih mudahnya. Tetapi kalau masuk kategori tadi yang mungkin sudah berat, itu kita udah ngos-ngosan, udah engap, mau napas aja susah, gimana mau ngomong ya, kayaknya nanti aja deh. Kalau udah sampai, nah mungkin di kafe kita itu boleh ngobrol. Nah itu udah masuk dalam intensitas yang berat. Sehingga tadi awal juga Dokter Sigit sudah sampaikan, kalau sudah merefer kepada pace berarti dia adalah melakukan aktivitas atau olahraga, misalkan larinya itu cukup konstan.
Jadi kalau tadi kurvanya tadi kita sebutkan, kalau memang tadi sudah mulai masuk dalam kategori yang intensitasnya ringan, tetapi sudah mulai teratur, itu pun bisa menurunkan resiko kardiovaskular. Namun tadi dibilang mungkin ringan ya sesekali aja, tapi kayak suka-suka aja. Oh lari gitu kan, misalkan lari mengewar misalkan ada bazar gitu kan. Nah, itu mungkin dianggap kayak oke olahraga, tetapi tidak teratur gitu kan, ringan dan nggak teratur. Itu mungkin yang saya asumsikan tadi disebutkan ringan. Dan kalau yang sangat berat, misalkan olahraga yang overtrain tadi disebutkan, itu kenapa? Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak ada yang baik untuk di dalam tubuh kita. Mau dari makan, mau dari olahraga, nggak bakal ada. Obat-obatan apalagi, biar cepat sembuh misalkan, kalau sakit kepala minum obatnya dosisnya double, triple. Nah itu juga tidak baik, nggak bisa langsung justru mempercepat untuk penyembuhan, tetapi justru bisa membahayakan di dalam tubuh kita. Jadi semuanya harus dosis sesuai dari kebutuhan tubuh kita, kemampuan tubuh kita untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi kurva tersebut menyebutkan semakin tinggi tadi ya, untuk kayak overtrainnya itu juga membahayakan tubuh kita, di mana juga dalam tubuh mengalami stres oksidatif yang berlebih. Bagaimana reaksi tubuh kita untuk menangkal dari stres berlebih, oksidatif tadi stres, ada radikal bebas yang berlebih, sel-sel di dalam tubuh kita pun malah semakin banyak yang rusak, tidak ada yang mengantisipasi, sehingga justru menurunkan dari imunitas di dalam tubuh kita secara spesifik. Mungkin silakan Dokter Sigit. Dokter Sigit, Ya, tambahan intensitas sedang itu meningkatkan imunitas dibandingkan intensitas yang ringan dan berat. Benar nggak, Dok? ya. Jadi memang lagi-lagi saya banyak belajar dari aktivitas lari itu sendiri ya, terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya nggak enak badan, tapi pengen lari gitu. Kemudian saya coba search literatur. Jadi memang justru intensitas sedang itu meningkatkan imunitas gitu. Artinya dia bisa berperan menyehatkan tubuh ketika kita misalkan lagi sakit. Tapi ketika kita naikkan intensitas yang menjadi intensitas berat, itu maka akan dominan respon inflamasinya, Dok. Dan itu bahkan yang bisa menyebabkan imunitas kita nanti malah turun, atau nanti setelah olahraga malah sakitnya bertambah berat gitu. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat, apa namanya, penjelasan ini ketika kita sedang sakit kemudian mau berolahraga, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa kita nggak overtrain atau nggak melakukan intensitas yang berat. Bagaimana yang tadi sudah saya katakan, bisa menilainya dengan parameter heart rate tadi gitu ya, cukup di zona 2 ataupun zona 3 gitu ya, atau sekitar 60-70% dari target heart rate maksimal gitu. Jangan kita push lebih tinggi karena ternyata nggak baik kalau kita sedang nggak enak badan gitu. Jadi kalau nggak enak badan, tiduran terus juga nggak baik gitu ya. Malahan apa namanya, cenderung malah badan malah makin lemes gitu. Jadi nggak apa-apa aktivitas, tapi jangan aktivitas yang berat gitu. Ini kayaknya banyak yang masuk nih pertanyaan-pertanyaannya, Dokter Fahmi. Iya, Dok. Ini juga salah satu menanyakan mitos dan faktanya terhadap ini, Dok. Lari, ada yang menanyakan apakah lari bisa dapat merusak lutut gitu. Dan kalau misalnya memang kita ada masalah lutut, apa yang harus kita persiapkan untuk olahraga lari, Dok? Ya, nah ini mitos yang banyak berkembang gitu ya, bahwa nggak apalagi udah orang tua jangan olahraga lari gitu ya. Nah, ini harus diluruskan dulu gitu ya. Memang ada yang namanya runner's knee, namanya sebutan istilah nyeri lutut pada seorang pelari gitu. Nah, itu penyebabnya biasanya itu tubuh belum beradaptasi dengan baik, namun diberikan beban yang cukup berat terhadap tubuh gitu. Makanya saya tadi tekankan bahwa perlunya adanya peningkatan intensitas kita, peningkatan distance kita, peningkatan pace kita secara gradual, secara bertahap gitu ya. Namanya tubuh yang nggak biasa dipakai untuk olahraga yang relatif berat, tiba-tiba kita paksakan, otomatis itu akan menyebabkan ketidakmampuan struktur tubuh kita untuk menopang gitu. Jadi jangan khawatir terhadap nyeri lutut tersebut, karena justru penelitian menyebutkan orang yang rutin berolahraga, lari, justru otot dan tulangnya kan semakin kuat gitu. Justru dia akan mampu menopang tubuhnya yang misalkan memiliki beban gitu. Jadi
Yang perlu dilakukan adalah lakukan aktivitas ini secara bertahap gitu. Lihat respon tubuh, lihat sign alarm warning dari tubuh. Kalau memang ternyata yang kita lakukan itu menyebabkan ketidaknyamanan, sebenarnya wajar ya. Lari, kemudian badan pegel-pegel, capek gitu. Parameternya apa? Ketika dalam 3 hari itu nggak berkurang, ya berarti itu kita berlebihan. Tapi ketika sakit, nggak enak ototnya, ya kakinya, tapi dalam rentan waktu 3 hari itu berkurang dan membaik, itu sebenarnya respon fisiologis aja, tubuh yang dilatih gitu, otot yang dilatih akan menimbulkan sensasi seperti itu. Tapi kalau udah 3 hari lewat, seminggu lewat, berarti something wrong. Itu perlu kita cek lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih Dokter Sigit. Ini ada pertanyaan dari Dewi dari DM kita ke Dokter Adeline mengenai suami saya memiliki kolesterol yang cukup tinggi gitu ya. Saya nggak dibahas berapa tingginya, tapi cukup tinggi. Adakah produk dari Kalbe Nutrisi yang bisa digunakan gitu untuk menurunkan lah istilahnya? Ya, oke. Ya, kalau secara spesifik, tentu kalau mengalami kolesterol tinggi, konsultasi dulu ya ke dokter jantung. Bisa Ya, datang nih ke dokter Sigit dulu nih ya, untuk benar. melihat seberapa tinggi untuk kadar kolesterolnya. Karena kolesterol yang tinggi tadi merefer kepada resiko kardiovaskular yang atau resiko jantung yang meningkat. Nah, positioning dari KB Nutritional sini adalah sebagai suplementasi atau nutrisi in daily life. Tetapi bukan untuk kayak serta-merta untuk mengobati dari kadar kolesterol tadi. Obatnya mungkin tadi bisa merefer ke dokter Sigit tadi, selain misalkan kita harus memperbaiki pola makan, nah kita masuk ke dalam kategori pola makannya bisa ditambahkan dengan entrazol varian tadi ya, bisa dari entrazol pen-nya ataupun entrazol platinumnya untuk menambahkan manfaat baik dari ekstrak buah zaitun tadi yang bisa membantu penurunan kolesterol. Tapi ketika pola makan sudah terperbaiki, olahraga juga sudah harus dilakukan dan jika memang tadi ketika sudah diketahui berapa tinggi kadar kolesterolnya, biasanya dokter seperti dokter Sigit, dokter jantungnya akan memberikan terapi jenis obat-obatan untuk membantu penurunan dari kadar kolesterol di dalam tubuh tadi suami dari Ibu Dewi tadi ya. Jadi nggak bisa serta-merta pengennya nutrisi aja nih untuk nurunin kolesterol. Tentu saja tidak bisa langsung menurunkan secara spesifik targetnya berapa pakai nutrisi. Tentu saja tidak bisa, tetapi sebagai pendamping dari obat-obatan dan juga tadi pendamping dari pola hidup sehat setiap harinya. Oke, itu yang bisa saya berikan ya. Jadi nggak bisa sebagai obat secara spesifik langsung. Mungkin dari dokter Baik. bisa nih ada tambahan nih informasi yang berkaitan dengan penurunan kolesterol mungkin ya dokter ya sebelum ke pertanyaan berikut. Ya, biasanya kita di bidang jantung itu memang sangat aware ya, kolesterol profile lipid namanya, lipid profile salah satunya itu kolesterol. Di antaranya lagi ada LDL, HDL, dan yang lainnya itu menjadi parameter kita dalam menentukan atau memberikan stratifikasi resiko terhadap penyakit jantung gitu. Memang harapannya ya kolesterolnya itu tidak lebih dari kolesterol total tidak lebih dari 200 gitu ya. Eh, Tentu di samping pola hidup, nutrisi yang baik, kemudian pola makan yang baik dan olahraga, tentu kita bisa melakukan intervensi dengan obat-obatan gitu, sesuai dengan stratifikasi resiko dan gejala dari suami dari Ibu siapa Dewi tadi ya. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sigit, Dokter Adeline. Ini menarik sekali, gak terasa udah malam juga dan hampir 50 menit kita bicara pada kali ini. Jadi mungkin sebelum kita tutup, Ini ada ya pertanyaan yang masuk satu, saya mau silakan. jawab. Satu boleh. Bagaimana Ya, bagaimana olahraga memperbaiki mood ini? Ada yang masuk ini. itu boleh dok. Tapi nanti ininya sisanya dok. Nanti kita bahas. Ada pembicara kita juga nanti dokter jiwa dan sebagainya. Nanti boleh Oh, iya. dokter ini kan. Tapi silakan dok. Kasih tipis-tipis dok. Treasure-nya dok. Spill dulu ya biar makin Iya. seru. Nanti saya dapat teguran lagi mengambil jatah sejawat saya. Nggak apa-apa. Silakan dok. Untuk mood karena Iya. penting nih. Banyak sekarang moody nih dok. Ya, jadi ada istilahnya itu runner hype ya, atau runner high gitu. Jadi nggak hanya orang pengkonsumsi narkoba aja gitu yang mengalami kecanduan gitu. Orang yang melakukan aktivitas lari itu dalam tanda kutip kalau dia sudah mendapatkan manfaat pasti dia akan kecanduan gitu. Nah, kenapa seseorang pelari itu bisa kecanduan ya, bisa rutin lari kemudian tetap konsisten itu karena
aktivitas lari sendiri itu mengekskresi atau mengeluarkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu yang memberikan rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan, memperbaiki mood juga gitu. Sehingga biasanya cenderung orang yang rutin lari itu nggak gampang emosional gitu. Salah satunya karena sekresi dari hormon endorfin tersebut. Nah, hormon endorfin itu ternyata kalau kita lihat itu juga yang dicari oleh pengguna narkoba gitu. Karena orang-orang yang menggunakan narkoba itu juga dia merasakan kebahagiaan itu, tapi dengan cara yang salah gitu, dengan menggunakan obat-obatan tersebut untuk memperoleh endorfinnya. Nah, sekarang kita pilih mana? Kita menggunakan cara yang alamiah, tidak beresiko dan dalam tanda kutip nggak mahal, namun kita dapat manfaat efek kebahagiaannya dan badan juga sehat, atau kita pilih jalur yang singkat, lebih mahal dan beresiko gitu dengan menggunakan narkoba. Sehingga itu mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan hubungan olahraga dan mood tadi. Mungkin semoga nggak overlap nanti penjelasannya ya. Gak apa-apa dok. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin mendalami nanti masalah emosi atau masalah tentang mood berhubungan dengan olahraga, kita ada pembicara berikutnya, dokter jiwa dok, dokter Stefan. Nanti silakan diikuti terus dengan session sharing session yang kita lakukan dari tim Meteran, dan akan nanti para pakarnya akan membahas lebih detail lagi dok yang dikatakan dokter Sigit. Baik, untuk terakhir mungkin dari Dokter Adeline sebagai closing statement-nya yang bisa kita apa ya didapatkan oleh teman-teman, take home message-nya apa yang pesan-pesan yang kira-kira yang ingin disampaikan untuk teman-teman ini bisa dapat manfaatnya dari diskusi kita. Silakan dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Fahmi dan juga Dokter Sigit. Nah, kalau dari KB Nutritionals, khususnya untuk Entrasol, kami mengharapkan juga tadi tentu semua orang dalam kondisi yang sehat selalu nih. Bagaimana juga untuk menurunkan resiko jantung, kita hadir sebagai solusi nutrisi untuk pemenuhan dari nutrisi akan protein, kalsium, dan juga ekstrak buah zaitun sebagai manfaat antioksidan. Yang tentu saja sesuai dengan tagline Entrasol adalah nutrisi setiap hari. Jadi pastikan tubuh Anda akan mendapatkan nutrisi yang optimal sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Karena kebutuhan masing-masing orang tentu saja berbeda-beda. Untuk runner berbeda-beda, misalkan orang yang tidak runner atau tidak berolahraga dengan berat itu juga beda-beda. Jadi harus dihitung secara spesifik dan tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mengetahui juga nutrisi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Tetapi merefer juga kepada judul, khususnya untuk runner dan juga untuk menurunkan dan kaitannya dengan kardiovaskuler, dari Entrasol sendiri bisa memberikan kontribusi terhadap adanya ekstrak buah zaitun yang tentu saja menjadi unique selling point kita ya, dari ingredients yang unik yang tidak dimiliki juga oleh produk-produk lain, karena kami menghadirkan adanya ekstrak buah zaitun atau hydroxytyrosol yang dapat membantu untuk menurunkan resiko kardiovaskuler pada orang-orang yang khususnya melakukan olahraga ataupun orang-orang secara general. Jadi pastikan untuk pemenuhan nutrisinya, khususnya misalkan orang yang sudah ada resiko tadi tinggi akan penyakit jantung, tetap mau berolahraga bisa mengkonsumsi dari Entrasol. Tapi tadi clue juga ya, tadi spill Dokter Sigit, jangan bawa-bawa Entrasol Platinum ya, karena mungkin kemasannya berat dan harus untuk diaduk dulu, jadi nggak bisa nih nanti ya untuk achieve PB-nya. Jadi pastikan untuk achieve PB bisa didampingi dengan adanya Entrasol Ken. Terima kasih. Terima kasih Dokter Adeline. Silakan Dokter Sigit. Ya, kita kembali ke judul ya, terkait dengan lari sebagai investasi. Kita pengen jangka mendatang nanti kita hidup lebih makmur, lebih sehat, lebih bermanfaat, lebih berkontribusi gitu ya. Cuman satu pesan saya, stop dreaming, start running. Stop dreaming. Ya, Start berhenti running. bermimpi, Ya, jadi mulai berhenti berlari. bermimpi, mulailah berlari ya dok ya. Waduh, oke. Terima kasih dokter, para narasumber kita, Dokter Sigit, Dokter Adeline, bermanfaat sekali dok untuk malam ini. Dan tentunya bagi teman-teman sekalian yang belum daftar Meteran, silakan daftar dan ikuti terus sharing session yang kita lakukan. Nanti ada bertahap, nanti akan dikabari dengan para pakar yang insya Allah sangat bermanfaat untuk bagaimana memberikan masukan terhadap olahraga, terutama untuk olahraga lari. Dan
sudah banyak ya dok peminatnya dan kita sama-sama kita cetak sejarah bahwa ini sudah hampir 1.000. Jadi peminatnya bertambah terus. Kita sudah tutup sebetulnya tetapi bertambah terus dan bertambah. Jadi kita open juga untuk beberapa tapi hanya terbatas dok. Kita hanya terbatas menambahkan 100 peserta lagi. Jadi buru-buruan daftar dan ikut kita ketemu nanti di 29 September di Metro, tentunya kotanya sangat indah sekali. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita Dr. Sigit, Dr. Adeline. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di sharing session berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Fahmi. Dan juga sponsor dari Media Tama, Perki, YJI dan juga ID. Oh ya, dengan Media Tama, Perki dan Jantung Sehat ya dok ya? Ya, dan juga ID. Dan ID tentunya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih. Baru Entrasolken, susu steril dengan ekstrak buah zaitun. Bisa bantu sehatkan jantung, kuatkan tulang. Jadi bisa aktif setiap saat. One can a day. Yes, I can. Entrasolken. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. kan habis makan langsung Beneko. Planstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Beneko.